Itu salah satunya yang membuat burung ini tidak kunjung gacor. Nah, itu tadi sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Aina Bird Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Tapi sebelum video kita lanjutkan, ada baiknya teman-teman yang baru gabung silahkan subscribe terlebih dahulu agar kami terus bisa memberikan motivasi dan tentunya masih bisa berbagi bersama kicau mania seluruh Nusantara. Oke teman-teman, di pertemuan kali ini Aina Bird Farm akan membahas cara menggacorkan burung terucukan yang susah sekali untuk gacor teman-teman. Tapi sebelumnya mohon maaf, saya agak sedikit serak ya suaranya, karena memang lagi agak sedikit batuk. Jadi mohon maaf sekali jika nanti kurang maksimal. Nah, untuk menggacorkan burung terucukan yang susah sekali untuk gacor, itu sebenarnya gampang-gampang susah ya teman-teman. Dikarenakan memang ada faktor-faktor tertentu yang membuat burung ini tidak kunjung gacor teman-teman. Faktor pertama biasanya diakibatkan oleh pola perawatan yang kurang benar, sehingga burung ini yang tadinya sudah mau gacor bukan menjadi tambah gacor, tapi justru menjadi tambah stres teman-teman, sehingga jadi lama untuk gacornya. Padahal dari mandinya, dari jemurnya, dari mengasih ekstra pudingnya, itu sudah seolah-olah sudah benar. Tapi kenapa kok burung ini tidak kunjung gacor? Sebenarnya itulah penyebab burung itu tidak kunjung gacor, dari perawatan itu sebenarnya. Jadi cara mandinya, cara jemurnya, dan cara mengasih ekstra puding yang kurang benar, ini justru menjadi burung ini tidak jadi kunjung gacor teman-teman. Loh kok bisa? Bisa teman-teman, dikarenakan burung terucukan di sini adalah salah satu burung yang tidak suka dirawat secara intens. Ini burung terucukan. Mungkin bagi perawat burung terucukan yang sudah malang melintang di dunia perburungan, khususnya burung terucukan ini, mereka rata-rata sudah hafal. Karena burung di sini memang salah satu burung yang sama sekali tidak suka dirawat secara intens. Jadi dirawat secara disamakan dengan burung-burung yang lain teman-teman. Jika burung-burung yang lain seperti ada murai batu, kacer, cucak hijau, dan sebagainya, dia memang harus dirawat secara intens. Jadi perawatannya harus benar-benar secara kontinu. Dari pagi perawatannya, dari mandinya, dari jemurnya, itu benar-benar harus diperhatikan. Tapi berbeda dengan burung terucukan ini. Burung terucukan ini benar-benar tidak suka jika dirawat seperti itu teman-teman. Ini saya bahas burung khusus yang harian teman-teman, bukan burung yang buat lomba. Ini berbeda lagi. Kalau untuk buat lomba itu sebenarnya sudah saya bahas di video sebelumnya. Tapi kalau untuk perawatan burung harian, untuk burung terucukan, itu salah satunya yang membuat burung ini tidak kunjung gacor. Nah itu tadi sebenarnya, yaitu perawatan kita yang seolah-olah menurut kita sudah benar, tapi menurut burung itu sendiri, itu merasa dia tidak nyaman dengan perawatan itu. Kita kasih contoh, kita memandikan burung terucukan setiap hari. Jika burung ini memang benar-benar belum mapan, kita mandikan setiap hari, bukannya burung ini menjadi lebih baik, lebih gacor, justru dia sebaliknya teman-teman. Dia menjadi tambah stres. Kita kasih contoh lagi. Burung terucukan kita jemur setiap hari, kita mandikan setiap hari, kita rawat secara intens, kita rawat secara kontinu. Bagi kita itu sudah benar teman-teman. Tapi bagi burung sendiri itu justru merasa tertekan. Karena faktor itu tadi, dia tidak suka dirawat secara intens itu. Nah jadilah dia menjadi tambah stres, sehingga dia tidak kunjung bunyi, alias tidak kunjung gacor teman-teman. Nah ini sebenarnya perawatan yang terkadang kita tidak tahu sampai ke situ. Makanya kalau untuk merawat burung terucukan, kita melihat di petani. Ada satu burung terucukan gacor sekali luar biasa teman-teman. Dikarenakan dia tidak pernah dirawat. Bahkan kotorannya itu sampai hampir menyentuh tangkringannya. Tapi kenapa dia tetap justru tambah gacor, bukannya tambah jelek? Nah inilah perawatan terucukan yang salah satunya tidak mau dirawat secara intens. Itu salah satunya contohnya. Tapi bukan berarti kita tidak membersihkan kotoran sampai setinggi itu, sampai hampir menyentuh tangkringan.
Itu sebenarnya ya kurang benar teman-teman. Di sini juga kita harus ada pertimbangan untuk kesehatan kita sendiri. Tapi minimalnya ini sudah bisa menjadi contoh, sudah bisa menjadi referensi buat kita bahwa burung terujukan itu tidak sama sekali tidak demen, tidak suka dirawat secara seperti burung-burung yang lain. Makanya sebenarnya dari penjabaran-penjabaran di atas sebenarnya sudah ketemu apa penyebab daripada burung terujukan di sini tidak kunjung gacor teman-teman. Yaitu tadi, kita dalam perawatannya terlalu berlebihan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya, burung terujukan di sini kita rawat biasa saja. Tidak usah secara berlebihan, karena burung ini tidak suka dirawat seperti itu. Jadi kalau kita kasih contoh ya, pagi kita memberikan extra fooding, jenis jangkrik, sekuatnya, seandainya kata kuat 3 ekor, 3 ekor, kuat 5 ekor, 5 ekor. Nah, terus kita berikan makanan tambahan lagi, seperti ada ulat hongkong, kita berikan 5 ekor. Kalau ulat hongkong biasanya dia sangat suka. Tapi kalau untuk jenis jangkrik biasanya banyak sekali yang tidak suka kalau untuk burung terujukan. Jadi kita harus bisa melatih supaya burung terujukan di sini bisa doyan jangkrik teman-teman. Yaitu salah satunya mengurangi buah dan kita memberikan fur saja. Nanti dia lama-lama bakal menjadi doyan jangkrik teman-teman. Nah, itu salah satunya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan perawatan di pagi hari, mengganti pakan, mengganti air minum, juga mengasih extra fooding, langkah selanjutnya kita cantelkan di satu titik teman-teman. Jangan dipindah-pindah. Ini salah satu metode yang sangat ampuh sekali untuk menggacorkan burung terujukan yang susah sekali untuk bunyi teman-teman. Dicoba saja sendiri, jangan dipindah-pindah. Kita cukup sediakan 2 cantolan, yaitu yang satu di luar, yang satu di dalam. Fungsinya di luar biar burung ini sering beradaptasi dengan orang banyak, sehingga burung ini akan lebih terbiasa. Nah, di dalam fungsinya dia hanya untuk mengistirahatkan burung di saat malam hari. Jangan ditaruh di luar, nanti bisa kemalingan teman-teman. Nah, ini fungsinya. Jadi kita cukup sediakan 2 saja, di luar 1, di dalam 1. Nah, jika siang hari kita tetap menaruh burung itu di cantolan yang 1, yaitu yang di luar saja. Nah, jika malam hari baru kita pindah ke yang di dalam. Nah, itu salah satu cara menangani burung terujukan yang susah untuk gacor. Nah, langkah selanjutnya, setelah kita memberikan extra fooding, mengganti air dan sebagainya, terus kita cantol di satu titik. Sebelum kita cantol di satu titik itu, kita memberikan buah terlebih dahulu teman-teman. Yaitu buah yang bisa mendongkrak birahi burung tersebut. Yaitu salah satunya adalah sawo ataupun apel merah. Ini rekomendasi untuk burung yang susah sekali untuk gacor teman-teman. Karena buah di sini, buah 2 ini itu yang salah satu buah yang bisa mendongkrak atau merangsang untuk bunyi teman-teman. Nah, setelah burung ini bunyi, baru kita bisa ganti buahnya dengan pisang. Juga dengan pepaya untuk menurunkan birahi burung tersebut jika ketinggian. Nah, langkah selanjutnya setelah kita memberikan buah, extra fooding, juga mengganti air minum dan sebagainya, kita jangan memandikan burung tersebut dan jangan menjemur burung tersebut teman-teman. Biarkan kita cuekin saja burung itu. Setelah kita mengganti pakan, kita mengganti buah, air dan sebagainya, lalu kita cantol saja langsung. Tidak usah kita jemur sampai burung ini aktif bunyi teman-teman. Nah, langkah selanjutnya setelah kita cuekin saja itu burung, lalu kita bisa memberikan minuman tambahan. Ini salah satu upaya untuk mendongkrak daripada birahi burung tersebut supaya bisa merangsang untuk bunyi teman-teman. Yaitu ramuan yang sering sekali saya bahas, ada di video sebelumnya, yaitu ada asam jawa, vitacik, juga madu. Ini sama sekali tidak berefek teman-teman, karena minuman ini termasuk salah satu minuman kesehatan dan bagus untuk burung. Di samping merangsang bunyi untuk burung, dia pun bahkan aktif bunyi teman-teman. Kita cukup memberikan sehari sekali. Memang ini ramuan sangat enak, ada asamnya, ada manisnya, karena ada madunya, juga ada asam jawanya, dan kandungan vitacik di sini juga banyak vitaminnya teman-teman. Jadi burung ini akan tetap sehat. Nah, setelah dia aktif bunyi, itu bisa kita mengurangi ramuan itu. Cukup seminggu 2 kali saja, biar tidak kecanduan. Nanti kalau kecanduan bisa repot teman-teman. Bisa tidak doyan fur, juga tidak bisa doyan pisang. Ini resikonya. Tapi kalau untuk merangsang untuk bunyi, ramuan ini sangat efektif sekali teman-teman.
silahkan boleh dicoba. Nah, setelah langkah-langkah itu semua kita lakukan, terus langkah selanjutnya kita harus memperhatikan burung ini sukanya seperti apa. Artinya dia suka dikerodong apa tidak. Kalau dia suka dikerodong, kita tetap kerodong pada malam hari dan kita masukkan ke rumah. Tapi kalau burung ini tidak suka dikerodong, kita jangan memaksakan burung ini tetap harus dikerodong. Kita jangan paksakan. Itu bisa terlihat kalau kita kerodong, dia gelabakan. Nah, kalau dia sudah gelabakan di dalam kerodong, kita jangan paksakan, teman-teman. Ini juga salah satu faktor penyebab burung ini tidak kunjung gacor. Jadi kita harus tahu kemauan burung tersebut. Salah satunya adalah pengkerodongan ini. Nah, pertanyaannya, nanti gimana kalau malam hari? Kan banyak kelper, banyak hewan-hewan berbahaya kalau kita tidak kerodong. Itu sebenarnya kita bisa siasati. Siasati dengan cara tempat gantungan burung tersebut kita matikan lampunya. Sehingga hewan-hewan berbahaya itu tidak bakalan datang ke situ. Nah, ini bisa aman, teman-teman. Kita bisa siasati dengan cara seperti itu. Nah, setelah langkah-langkah itu semua kita lakukan, kita bisa melihat perkembangan burung itu. Dari 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, bahkan sampai 1 bulan. Tergantung tingkat stres burung tersebut, teman-teman. Tapi dengan metode-metode tadi, ini pasti bisa mendongkrak daripada burung ini supaya aktif bunyi kembali, teman-teman. Nah, setelah aktif bunyi, itu kita bisa menjalankan metode-metode yang lain. Seperti kita bisa memindah-mindahkan gantungan tersebut supaya bisa terbiasa. Seperti kita bisa memindahkan burung tersebut di keramaian dan sebagainya, supaya burung ini tidak takut keramaian dan sebagainya. Nah, itu langkah-langkah yang selanjutnya. Yang penting pada intinya kita menggacorkan burung tersebut setelah burung ini tidak kunjung gacor-gacor, teman-teman. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kicomania seluruh Nusantara. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.